Enggak, nanti diedit kan bisa. Durung nu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciabang itu apa sudah? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fajar Wijayanto SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sempu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 2 Sempu. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 2 Sempu. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga, inti diseminasi. Acara yang keempat, doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Fajar Wijayanto SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Sugianto. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Sempu. Marilah kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam forum yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan mendapatkan wawasan baru, yaitu budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Sempu, yang mana budaya positif yang ini selalu kita bangun, yang selalu kita dengung-dengungkan agar terus berkelanjutan sehingga nanti setelah dari kita, dari Bapak Ibu Guru, selanjutnya akan kita teruskan kepada siswa-siswa kita dan lingkungan di sekitar SMP Negeri 2 Sempu. Bapak Ibu, betapa pentingnya budaya positif yang harus kita jalani ya, setiap hari kita harus selalu berbudaya positif, baik positif pemikiran, positif perbuatan, dan juga tidak lupa kita harus selalu positif dari niat, karena semuanya akan berawal dari niat. Jika niat kita positif, kita laksanakan dengan positif, insya Allah hasilnya juga akan positif. Positif berarti salah satu bentuk keberkahan yang kita terima.
Bapak Ibu, saya kira tidak perlu lama-lama dari saya sebagai pengantar, dan untuk lebih jelasnya nanti Pak Ki akan menyampaikan segala sesuatunya sebagai hasilnya dari Pak Ki menggali tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 21. Marilah Bapak Ibu, nanti kita ikuti paparan dari Pak Ki sehingga nanti bisa menjadikan kita semua, bisa menjadikan SMP 21 menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian kiranya dari saya. Mohon maaf ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, inti diseminasi kepada Bapak Sugianto SPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 21 Bapak Badar Janarko, Bapak Ibu Guru Pengembang SMP Negeri 21, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Dengan ucapan alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, barokah berupa umur yang berkah ini sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu, izinkan saya di sini untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Selama itu saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang ilmu yang saya dapat, bahkan ini adalah salah satu wujud kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasa atau power. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa yang diterima. Rasa terima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat, kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan atau bermain humor, antusiasisme, tertawa. Kok susah ya Pak ngomongnya? Aku sudah siang itu ya, gak lapar ya. Iya, perlu pecel TRTH tadi ya. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi yang ekstrinsik ya. Berarti yang ada di luar ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu dari luar. Yang dari dalam apa? Intrinsiknya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Next.
Atasnya. Back. Terus bawahnya. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba proses. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Konsekuensinya, terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima adalah manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kan selama ini saya lihat di kelas-kelas yang lain untuk keyakinannya kan belum diterapkan di Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa untuk menerapkan sebuah keyakinan kelas kepada anak-anak. Untuk yang hari apa itu? Selasa ya. Hari Selasa atau Rabu ya. Hari Rabu itu saya sudah coba untuk kelas 9A untuk membuat sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas, mewujudkan suasana belajar di kelas yang kondusif, bersih, rapi, aman, dan nyaman untuk kegiatan proses belajar mengajar. Mendidik murid untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter, nilai-nilai, profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran dan menyebarluaskan materi penerapan budaya positif di sekolah. Next. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, mengacu beberapa hal. Yang kedua, pernyataan-pernyataan universal atau umum. Universal atau umum contohnya jujur, menghormati. Terus selanjutnya, pernyataan dalam bentuk positif. Yang keempat, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Artinya tidak terlalu banyak itu kata-katanya juga tidak terlalu panjang, lebih simpel. Yang selanjutnya, keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Warga kelas, artinya di situ Bapak Ibu wali kelas dan siswa ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Hanya apa nanti kalau sudah kita dibentuk keyakinan itu bisa diterapkan oleh anak-anak. Konsekuensinya kalau ada guru yang menerangkan, misalkan kelamin, terus apa, konsekuensinya itu ada. Itu yang nanti memberi sanksi khusus itu adalah anak-anak sendiri. Karena apa? Keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh teman-temannya, bahkan oleh Bapak Ibu wali kelas. Dan selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ditinjau. Misalkan ada hal yang perlu diperbarui, ya diperbarui lagi. Segitiga restitusi. Di sini adalah proses dialog yang dijalankan untuk mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Next. Segitiga restitusi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Next. Validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Yang kedua, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat melakukan sebuah refleksi dalam posisi kontrol, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang dapat menuntun para murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian atas pemaparan dari saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Mungkin nanti ada tanya jawab. Cukup ya? Kalau cukup, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara terakhir, doa dan penutup kepada Bapak Abdul Mujib kami persilahkan. Oh, no tak? Iya kan. Sampai takon jare. Digayane ini sing takon ora apa-apa. Lah Pak, suwale ya di dhisik to. Sarungan aja Pak, ganti sarung sik mari. Memang iya gayane Kiai saiki dilepik selesai. Model Pak nggih. Jenggot iki. Kode tertentu itu. Kode alam settingan. Ketok gak settingan. Ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihah wa Ahmad safat rasulillah wa sallallahu alaihi wa sallam. بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب والصحب الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عبد الرحمن يا سواد القرآن على النور والإيمان والهادي بالنور والبيان إلى حضرة الإنسان وعلى آله وصحبه. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصحابة والصالحين. وصلى الله وسلم وبارك وسلم أجمعين. كن فيكم يا الله، كن فيكم يا الله، كن فيكم يا الله. يا رب يا أخو يا الله، آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari SMP Negeri 3 Atap telah menerima saya dari Iya Pak, pakai ini tadi kertas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Telah menerima kedatangan kami dari SMP Negeri 2 Sempu. Perkenalkan, nama saya Sugianto, yaitu mengajar di SMP Negeri 2 Sempu. Kami mengajar bidang studi matematika. Di sini tadi saya sempat ditelepon sama Bu Yuli, satu rekan teman CGP, guru penggerak. Hanya gimana nanti kalau mau kolaborasi kita untuk menyampaikan kegiatan aksi nyata itu, nggak apa-apa. Karena yang diutamakan dari fasilitator yang ada di Sumatera kemarin, usahakan kalau kolaborasi nggak apa-apa, dijalankan dengan sebaik mungkin. Gitu. Sebetulnya materinya itu sama Bapak Ibu, yaitu tentang budaya positif yang saya lakukan, yang saya terapkan
di sekolah kami. Sebetulnya sama, itu hasil dari kolaborasi teman-teman CGB yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Karena di angkatan 8 Bapak Ibu, kami itu dibagi 10 orang. Di antaranya ada di daerah Purworejo, Besilir, bahkan yang ada di bagian utara Sempu itu terdiri dari 2 orang, bahkan ada yang ada di Sokon Bapak Ibu itu. Monggo naik Mas. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Namanya sudah jelas ya, sudah Bapak Ibu kenal ya. Nama saya Sugiarto ya, dari SMP 2. Next. Konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru yang saya lakukan di sekolah kami merupakan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yang dirancang dengan menggunakan pembelajaran berdiferensial untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu harapan yang saya terapkan pada SMP 2 Bapak Ibu. Next. Konsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana kita mempunyai sebuah ilusi Bapak Ibu, kita mengontrol pada murid yang kita lakukan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi banyak orang dewasa berhak memaksa. Kadang-kadang kita pada murid Bapak Ibu kita kalau anak mempunyai permasalahan sedikit kita paksakan, kadang-kadang seperti itu, gitu Pak. Nah, oleh karena itu bagaimana kita nanti supaya ilusi bahwa orang dewasa berhak tidak memaksa, bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik. Lanjut. Next Mas, langsung. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin guna menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid. Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mengacu pada nilai kebajikan universal. Next. Nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan lagu-lagu tentang kebinekaan global atau profil pelajar Pancasila. Terus selanjutnya Memori Year Program, ya, ini program yang baru. Ada toleransi, rasa hormat, empati, integritas, mandiri, antusias. Keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Next Mas. Kebutuhan dasar manusia. Saya kira Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia sudah memahami semuanya. Next Mas. Next. Next. Next Mas, terus. Nah, ini ada mempraktekkan segitiga institusi Bapak Ibu.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Itu dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lanjut Mas. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Satu, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Terus Mas. Menanyakan keyakinan. Satu, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Next Mas. Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat melakukan sebuah refleksi dalam posisi kontrol sebagai perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang dapat menuntut para murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah mengikuti hingga awal sampai akhir. Mungkin di sini nggak ada pertanyaan Bapak Ibu, nggak ada tanya jawab, karena sudah waktunya mepet. Mungkin nanti saya sambung di SMP 2 semua lagi. Mohon maaf, mungkin saya di sini mengganggu aktivitas panjenengan semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.